Thank you. Jadi adik-adik kita hari ini akan belajar bahasa Inggris lagi, tapi sebelumnya marilah kita awali dengan doa. Silakan siapa kepalanya pimpin doa? Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Mari kita belajar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni Adik-adik kemarin kita belajar apa yang masih ingat? Tentang jam, tentang waktu ya. Nah, untuk mengingat kembali biar tidak lupa yang kemarin, dalam bahasa Inggris ada berapa jam dari pukul 00 sampai pukul 12. Ya, lalu cara menulisnya menit dulu baru jam atau jam dulu baru menit kalau secara kritis. Nah, jadi ada dua versi ya. Satu yang versi kritis, Inggris itu menit dulu baru jam. Kalau versi Amerika jam dulu terus Inggris itu biasanya kalau Amerika untuk hari misal ditanya breakfast aja 5.30 misalnya jam 5.30 is 5:30 langsung kayak gitu. Tapi kalau secara tulisan misal kalian nanti mengerjakan ujian biasanya yang bahasa Inggris dan British yang kemarin kita belajar. Oke. Nah sekarang kita move on dari time menuju ke sentence. Ada yang tahu sentence? Santan. Kalau yang santan katanya. Masuk deh yang coba-coba. Adik, ini tulisannya sentence bukan santan ya, bukan santan. Nah, ini sentence. Bacanya sentence. Apa? Sentence. Sekali lagi. Sentence. Oke, artinya apa? Ada yang tahu? Enggak. Waktu. Oh, orang belum tahu ya. Ini artinya kalimat. Nah, jadi ada sih ngomong kemarin Miss masuknya di kelas 8 menjelaskan tentang bahasa. Nah, sebelum kita masuk sana, Miss mau memberitahu pada kalian bahwa kita sedang belajar bahasa Inggris. Nah, secara umum bahasa itu dia tersusun atas 4 komponen atau 4 hal. Pertama itu huruf. Ya, kalau kita mau belajar suatu bahasa kita pasti tahu dulu hurufnya, ya kan? Selain nanti kalian belajar bahasa Arab juga mesti tahu ini kan ada katanya, hijaiyahnya mesti tahu. Ini juga sama. Kebetulan hurufnya sama dengan punya orang Indonesia, ABCD, ABCD, jadi tidak perlu belajar lagi. Hanya cara membacanya saja yang berbeda. Lalu yang berikutnya ada kata. Ya, setelah tahu huruf bisa membacanya A, B, C, D, E, F, G. Coba ini dulu. 1, 2, 3. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah itu, lalu kita masuk ke kata. Ada kata itu apa sih? Kata itu adalah, ada yang tahu? Oh, bagian dari kalimat sayang. Terima kasih ya, namanya pemberi tepuk tangan kan sudah berani untuk mendapat. Tadi kan huruf ya. Nah ini kalau kita belajar bahasa seperti kita bangun rumah. Kita bangun rumah. Huruf itu pasir dan semennya. Pasir dan semen itu disusun, dicetak menjadi kata. Kata itu batakonya. Kata-kata dalam bahasa Inggris itu contohnya baju, saya, kamu, rumah, sekolah, belajar, itu kata. Ya. Ada yang bisa menyebutkan kata yang lain? Satu kata. Apa? Belajar. Satu kata saja, satu kata. Belajar. Ya, baca di sana. Menulis. Kata apapun kata itu bisa kata. Panggil. Kamu. Mengapa? Bermain. Ngaji.
Tadi kamu kata Jajan bis. menonton, menghapus, menggambar, apa? Mengetik, menanti, mengatakan, ya. Kalian, kata, sebutan satu kata. Jajan, makan, jajan, bahasa Indonesia. Yang tadi kita sebutkan itu kata termasuk kata kerja, yaitu kata yang menunjukkan tindakan. Nah, kata itu ada banyak ya. Ada kata benda, kata yang digunakan untuk menamai sesuatu. Ini kata spidol, papan tulis, buku, pena itu kata. Nah ini semua yang kalian katakan itu kata namanya. Laki-laki, perempuan itu kata. Pokoknya semua yang kalian ucapkan kata. Oke ya, kata-kata. Kata yang disusun menjadi kalimat. Oke. Nah, kata-katanya itu ada banyak, bola, buku, pena, guru, itu kata semuanya. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke kalimat. Kita tahu dulu kalimat itu terbentuknya gimana. Subjek plus kata kerja. Kalau dalam bahasa Inggris. Kalian pernah belajar ini bahasa Indonesia SPOK? Kalimat SPOK? Belum pernah? Belum, ini saya SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, pernah dulu kayaknya di SD. Contoh, Ali makan roti di kamar. Ali apanya? Subjek. Makan predikat. Roti sebagai objek. Di kamar keterangan. Nah, ini sama bahasa Inggris juga begitu. Jadi ini subjeknya. Verb itu salah satu dari predikat kata kerja. Nah, jadi kata-kata itu terbagi menjadi 8. Kata benda. Semua kata yang digunakan untuk menamai semua makhluk hidup yang ada di alam semesta itu namanya kata benda. Ya, baik itu berarti maupun benda mati, meja, kursi, siswa, guru, itu misalnya. Manusia, nama orang juga kata benda. Kata benda, Jayu, itu kata benda. Kalau misalnya nggak ada namanya bingung dong, manusia, gitu deh. Manusia, semua kerjaan juga kata benda. Makanan kata benda. Nah, yang kedua ada kata ganti. Nah, kata ganti ini kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda supaya kalau dalam kalimat tidak diulang-ulang. Contoh, misalnya Felis pergi ke pasar. Felis pergi ke pasar bersama Arifan. Felis membeli meja. Felis membeli meja kayu. Felis membawa meja pulang. Felis diulang terus kan? Ya kan? Nah, kata ganti fungsinya untuk menggantikan kata Felis biar tidak diulang-ulang. Jadi dia, ya kan? Felis pergi ke pasar. Dia membeli meja, kan gitu. Nah, itu kata ganti namanya. Ayu day di sini tahu? Hai saya, you kamu pernah belajar? Nah itu kata ganti sayang. Kata ganti untuk menggantikan si kata benda sebagai subjek. Nah jadi siapa yang bisa jadi subjek? Itu ada kata benda. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya kata benda? Noun. Karena mau pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Indonesia. Indonesia aja. Baik. Ini kata benda dan kata ganti. Nah, lalu ini kata kerja. Nah, di sini nomor 3 itu ada kata kerja. Nah, ini kata kerja. Kata kerjanya. Kata kerja. Di sini. Seperti yang kalian sebutkan tadi itu semua kata kerja. Coba makan apa bahasa Inggrisnya? Makan ya. Betul. Makan contohnya ini bisa ada makan. Terus apa lagi yang kalian tahu bahasa Inggrisnya kata kerja? Selain makan? Drink, minum, betul. Ada lagi? Sleep, tidur. Ada lagi? Bisa ada lagi? Enjoy, menikmati. Ya bisa. Enjoy, menikmati. Ya, ini tadi ada apa saja? Kata ganti I, you, we, they.
it. Nah, kita masuk ke sini nih. Cara membuat kalimat dalam bahasa Inggris, ya. Kalau membuat kalimat itu wajib ada kata kerjanya. Wajib jawabnya. Itu hukumnya wajib. Harus ada kata kerjanya. Contohnya, atau kalimat apa? Saya makan. Saya makan. Apa bahasa Inggrisnya saya? Makan. Saya makan. Sudah kalimat ini. Sudah kalimat yang sampai titik. Jadi kalimat. Apanya do you like bingo? Kan? Ya bingo aja deh, makan bakso. I eat meatball. Coba katakan. I eat meatball. Ini kan gak ada sekarang waktunya ya. Ini namanya kalimat umum namanya. Karena nggak jelas kapan terjadinya nggak ada. Dia cuma kalimat biasa. Kalau biasa itu namanya kalimat umum. Kalau dia I, you, we, they, biasa nulisnya it ya itu. Kalau yang he, she, it ditambahin s. Itu nama orang juga tambahin s. Kalau cuma satu orangnya. Tapi kalau dua orang, bahwa s, besma, it. Nah itu aja. Ini tak kasih misalnya kali dari bahasa Inggrisnya. Oke, coba ya kalian buat kalimat. Baiklah, jadi untuk hari ini kita cukup ini pelajarannya ya. Jadi kita belajar tentang kalimat. Bagaimana sih membuat kalimat dalam bahasa Inggris ya? Tadi polanya itu subjek dan verb. Yang mana subjek itu bisa yang menjadi subjek itu dari kata benda maupun kata ganti ya. Jadi kemudian plus kata kerja. Kata kerja katanya kita lakukan yang kita kata yang melakukan tindakan yang kita lakukan. Ini contohnya. Kemudian tadi ada verb es dan juga verb biasa. Apa tadi yang pakai kata kerja biasa? Contoh subjek apa saja? Yang tidak membawa, yang tidak kena tambahan es itu subjek apa saja? Yang lagi dia ayu, day, dan nama lebih dari satu orang. Subjeknya jamak, yaitu tidak pakai tambahan es. Tapi kalau yang pakai s, kata kerja tambahan s itu subjek apa saja? Dan juga subjek yang jumlahnya cuma Satu orang. atau dan 5 orang sih, hewan juga bisa. Baiklah, pelajaran kita hari ini. Untuk selanjutnya kita akan belajar lagi tentang kalimat yang tidak ada kata kerjanya, yang tidak ada kata kerja utamanya maksudnya. Nah, itu seperti apa? Nah, mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Thank you for today. Bye.